Hey hop up gengs. Setelah keberhasilannya dalam film Godzilla King of Monsters yang rilis 2019 kemarin dengan keuntungan mencapai 5,4 triliun rupiah, Warner Bros sepertinya akan terus menghidupi franchise Godzilla untuk beberapa waktu ke depan. Hal ini dibuktikan dengan film baru mereka yang akan rilis tahun ini, yaitu Godzilla vs. Kong. Seperti judulnya, film ini akan bertema pertarungan monster yang melibatkan Godzilla dan Kong yang dipercaya akan menjadi awal mula perkembangan franchise Kaiju Universe di dunia perfilman. Jadi hal ini merupakan kemungkinan baru ya, bahwa semua musuh jadul Godzilla bisa aja muncul di dunia modern dengan kualitas gambar yang lebih baik. Mulai dari Batra, King Caesar, Hedorah, hingga sosok Mecha Godzilla. Nah, untuk mengetahui karakter rival Godzilla tersebut lebih lanjut, mari kita simak di video berikut ini, rival terkuat Godzilla. Baik, yang pertama mari kita mulai dari monster ngengat bernama Batra yang diperkenalkan pada Godzilla vs. Mothra tahun 1992. Jika kamu nonton film Godzilla King of Monsters, kamu pasti kenal sama Mothra, si monster ngengat yang mengorbankan dirinya untuk Godzilla. Nah, Batra ini merupakan saudara kembar jahat dari Mothra yang membenci manusia sekaligus Godzilla. Karena si Batra ini menganggap manusia dan Godzilla merupakan perusak bumi yang dia jaga. Dalam penampakannya, Batra ini punya dua wujud, yaitu wujud larva dan wujud sempurna, yang dimana kedua wujud ini pernah dilawan oleh Godzilla. Untuk wujud larva, pertarungan Godzilla dan larva Batra ini terjadi di laut yang menjadi kemenangan untuk Godzilla yang berhabitat dalam air. Sedangkan untuk wujud sempurna, pertarungan mereka berdua ini terjadi di tengah kota. Pertarungan dengan wujud sempurna Batra ini tentu cukup sulit untuk Godzilla yang melawan makhluk terbang yang memiliki berbagai kemampuan, seperti mengeluarkan sinar laser, dan juga Batra yang cukup kuat karena mampu mengangkut Godzilla dengan bantuan dari Mothra. Ya, meskipun di akhir cerita Batra ya harus tetap KO dan nyebur di lautan setelah disembur oleh Godzilla. Baik, selanjutnya mari kita pindah ke monster bernama Hedorah. Seperti namanya yang berarti lumpur dalam bahasa Jepang, Hedorah ini merupakan monster kenyal-kenyal yang juga mirip dengan lumpur. Saat diperkenalkan pada Godzilla vs. Hedorah tahun 1971, Hedorah ini memiliki beberapa wujud, mulai dari wujud akuatik, wujud terbang, hingga wujud sempurna yang dikembangkan lewat konsumsi polusi yang ada di bumi. Makin banyak polusinya, maka makin kuat si Hedorah. Ya, untung aja monster ini gak ke Jakarta ya. Kalau ke Jakarta gimana ceritanya tuh? Dan sebagai lawan Godzilla, Hedorah ini merupakan salah satu yang paling unik karena tubuhnya yang bisa beregenerasi dengan cepat akibat struktur tubuhnya yang mendekati cair dan kemampuannya menembakkan lumpur beracun yang mampu menembus kulit Godzilla. Makanya nih, untuk mengalahkan Hedorah, Godzilla melakukan cara unik dengan menggunakan aliran listrik untuk menyetrum Hedorah hingga tewas. Dari sejarahnya, Hedorah ini merupakan monster pertama karya Toho yang mampu melukai kulit tebal Godzilla dan juga mampu membuat Godzilla gak terlalu barbar dalam bertarung. Ya, karakter Hedorah memang dieksekusi dengan baik oleh Toho saat itu. Meskipun film Godzilla vs. Hedorah ini menuai kontroversi karena kemampuan Godzilla terbang ke belakang yang dianggap para penggemar Godzilla itu melecehkan karakter monster ini. Rival terkuat Godzilla berikutnya datang dari monster bernama Biolante yang mengambil sosok tanaman yang ditunjukkan dalam dua wujud, yaitu wujud bunga dan juga wujud sempurna. Dalam ceritanya di Godzilla vs. Biolante 1989, Biolante ini merupakan monster buatan dari Dr. Genshiro yang merupakan peneliti asal Jepang dengan menggabungkan sel bunga mawar, Godzilla, dan juga anaknya yang bernama Erika untuk mengenak si anak. Nah, siapa sangka kalau monster buatan ini mengamuk dan terus berevolusi menjadi monster tanaman yang mengerikan. Dalam ceritanya,
Biollante memiliki kemampuan regenerasi yang begitu cepat dan punya serangan berupa akar beracun dan juga semburan radioaktif yang bisa melelehkan kulit Godzilla yang akhirnya membuat Godzilla ini kewalahan. Tapi untung aja, pada scene terakhir, pertarungan Godzilla berhasil menyemburkan Biollante dengan Atomic Breath yang menembus kepala Biollante dan mengakhiri pertarungan, serta sempat memunculkan sosok anak Dr. Genshiro untuk terakhir kalinya. Nah, dari pertarungan melawan Biollante ini, kita bisa lihat kalau Godzilla nggak selamanya menyeramkan dalam mengakhiri pertarungan. Karena di akhir film, si Raja Monster ini kelihatan sempoyongan pulang ke dalam air. Kok jadi kasihan ya lihatnya? Bicara masalah rival Godzilla, tentu aja kita nggak boleh melupakan sosok Mechagodzilla yang merupakan robot cloning dari Godzilla. Sebagai musuh yang muncul pada Godzilla vs Mechagodzilla tahun 1974, Mechagodzilla jauh lebih unggul daripada Godzilla karena dia merupakan versi yang diperkuat dan unggul di berbagai aspek. Mulai dari ketahanan dan juga kemampuannya seperti sinar laser yang keluar dari mata, lalu misil yang ditembakkan dari semua badan, hingga kemampuan Mechagodzilla yang bisa terbang. Makanya nih, dalam pertarungan Godzilla vs Mechagodzilla, si King of Monster harus sampai menerima bantuan dari monster lain, yaitu King Caesar. Dan akhirnya, Godzilla pun mampu mempotek kepala Mechagodzilla. Nah, karena menjadi salah satu musuh terkuat dan ikonik di franchise Godzilla, hingga Mechagodzilla ini terus dirumorkan akan hadir di film Godzilla vs Kong yang akan rilis di 2021 mendatang. Hal ini disebabkan berbagai penampakan, seperti bayangan dan juga sketsa Mechagodzilla yang tampak di trailer yang telah diunggah oleh Warner Bros. Pictures. Ya, kalau kemunculan ini benar tentu aja udah jelas nih kalau franchise Godzilla bakal terus mendapat sequel baru layaknya Avenger. Rival terkuat terakhir dari Godzilla yang akan kita bahas hari ini adalah King Ghidorah. Tentu aja buat kamu yang udah nonton Godzilla King of Monster, kenal dengan sosok naga berkepala 3 tersebut. Sebagai musuh terkuat dan penantang tahta Godzilla, sebagai rajanya para monster, Ghidorah dikenal sebagai Alpha atau pemimpin para monster. Makanya nih, dalam film yang rilis tahun 2019 kemarin, King Ghidorah memiliki kemampuan meraung untuk memanggil para monster lainnya layaknya seorang pemimpin. Selain kemampuan yang bisa membangunkan para monster, King Ghidorah juga memiliki daya tahan dan kekuatan luar biasa yang bisa mengangkut Godzilla dan menjatuhkan Godzilla dari luar angkasa. Dan juga nih memancarkan listrik dari sekujur tubuhnya yang membuat King Ghidorah menjadi salah satu sosok monster terkuat di franchise-nya Godzilla. Bahkan jika dilihat dari kekuatan regenerasinya yang bisa bangkit kapan aja, ada kemungkinan nih kalau kepala King Ghidorah yang tersisa setelah dikalahkan oleh Godzilla bisa aja menjadi kemunculan baru dari King Ghidorah di film berikutnya, yang membuat franchise ini memiliki lebih banyak kemungkinan untuk terus mendapat sequel baru seperti franchise lainnya, seperti DC maupun MCU.